Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero, yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Undak, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang sangat banyak, sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Saat ini, Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Lawang Sewu menyajikan proses pemugaran Gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi. Mendekati pintu keluar, terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta, pernikahan, festival, bazar, pentas seni, dan workshop. Sejarah di Lawang Sewu. Yang pertama, sejak bulan Juli 1907 digunakan sebagai kantor pusat administrasi. Yang kedua, pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryuko Shokyoku, Jabatan Transportasi Jepang. Yang ketiga, tahun 1945 menjadi kantor eksploitasi dengan DKARI, Jabatan Kereta Api Republik Indonesia. Yang keempat, tahun 1946 dipergunakan sebagai markas tentara Belanda, sehingga kegiatan perkantoran DKARI pindah ke bekas kantor. Yang kelima, setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949 digunakan Kodam 4 di Ponorogo. Yang keenam, pada tahun 1994, gedung ini diserahkan kembali kepada Kereta Api Perumka, yang kemudian statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang ketujuh, pada tahun 2009 dilaksanakan restorasi oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang kedelapan, 5 Juli 2011 dilakukan peresmian Purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Ini adalah sejarah dan deskripsi dari Lawang Sewu.
Tugu Muda Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan salah satu pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada Oktober tahun 1945, untuk mengenang pengorbanan rakyat dalam pertempuran 5 hari, sebuah tugu dibangun di tengah alun-alun Semarang. Gubernur Jawa Tengah kedua, Wongsonegoro, meletakkan batu pertama pembangunan tugu yang diberi nama Tugu Muda pada 28 Oktober tahun 1945. Namun, tugu tersebut tidak lama berdiri. Tugu ini dibongkar oleh tentara Belanda yang tergabung dalam NICA, Netherlands Indie Civil Administratie, dan RABWI, Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Interns. Pembangunan ulang Tugu Muda muncul pada tahun 1950 atas inisiatif dari anggota mantan Angkatan Muda seperti Martadi, Suroso, Ajaja, Suwarno, Cipto, Salim, dan Letnan Kolonel Sudiarto. Maka dibentuklah suatu panitia yang bertugas mempersiapkan pembangunan Tugu Muda yang baru ini. Namun, dalam perjalanannya panitia ini berubah dan kemudian diketuai oleh Wali Kota Semarang ketiga, yaitu R.M. Hadisubono Srosrowerdoyo. Tugu yang baru ini dibangun di Simpang 5 yang berada di depan kantor divisi Diponegoro. Lalu, Tugu Muda ini mulai dibangun lagi pada Mei 1952. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah ketiga, yaitu R. Budiono. Tugu Muda baru ini pada awalnya akan dibangun dengan biaya sebesar Rp30.000. Adanya kenaikan harga bahan dan lain-lain membuat biaya pembangunan naik menjadi Rp300.000. Biaya pembangunan Tugu Muda baru ini diperoleh dari sumbangan masyarakat di Semarang. Tugu Muda yang baru diresmikan tepat saat Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1953. Tugu Muda diresmikan oleh Presiden Soekarno tepat pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. Struktur Cagar Budaya Tugu Muda terletak di dekat bangunan Cagar Budaya Lawang Sewu dan Museum Mandala Bakti. Tugu ini terletak di tengah pertempuran antara Jalan Imam Bonjol, Jalan Pemuda, Jalan Padanaran, dan Jalan Sugiya Pranata. Tugu Muda jika dilihat sekilas bentuknya mirip dengan sebuah lilin. Bagian kepala tugu berbentuk seperti api yang sedang menyala. Bentuk api ini menggambarkan semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang tidak akan pernah padam. Bagian tengah tugu berbentuk seperti bambu runcing yang mempunyai arti senjata yang dipakai oleh para pejuang dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bambu runcing ini berbentuk tegak ke atas dan berjumlah 5 buah. Bambu runcing yang berjumlah 5 buah ini menggambarkan pertempuran 5 hari yang sudah terjadi di Semarang pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Di bawah bagian bambu runcing terdapat 5 buah batu yang mempunyai pahatan lambang sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon, beringin, kepala banteng, dan padi, serta kapas. Di bagian bawah pahatan bambu Pancasila ini terdapat 5 penyangga yang mempunyai berbagai macam hiasan, pahatan yang berupa patung Hongerodem, yaitu busung lapar. Patung ini dipahat oleh seniman Edi Sunarso. Pahatan menggambarkan hidup rakyat Indonesia di masa pendudukan Belanda dan Jepang yang tertindas dan menderita. Di masa penjajahan tersebut, banyak rakyat Indonesia yang kelaparan. Hal ini membuat Hongerodem atau busung lapar banyak menyerang rakyat Indonesia. Yang kedua berupa patung pertempuran. Patung ini dipahat oleh Juski yang berasal dari Aceh. Pahatan patung ini mempunyai arti semangat, pertempuran, dan keberanian Angkatan Muda Semarang saat pertempuran 5 hari. Yang ketiga ada patung penyerangan. Patung ini dipahat oleh Bakri yang juga berasal dari Aceh. Pahatan atau patung ini menggambarkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap
pihak-pihak penindas yang mencoba menggagalkan usaha rakyat Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Lalu pahatan yang keempat berupa patung korban. Patung ini dipahat oleh Nasir Bondan dari Banten. Pahatan patung ini menggambarkan rakyat yang menjadi korban dalam pertempuran 5 hari. Pahatan yang kelima adalah patung kemenangan, yang merupakan patung ini dipahat oleh Joni Trisno dari Salatiga. Pahatan patung ini menggambarkan tentang jerih payah, usaha, dan pengorbanan yang terjadi di Semarang. Lalu untuk pahatan yang keenam merupakan ukiran-ukiran lain yang dibuat oleh Rustamaji. Itulah mengenai deskripsi serta sejarah dari Tugu Muda yang ada di Semarang. Dari sejarah Tugu Muda tadi, kita lanjut ke sejarah Kota Lama dengan Gedung Spiegel. Gedung Spiegel merupakan gedung peninggalan pada zaman kolonial Belanda di Kota Semarang. Gedung yang saat ini masuk ke dalam bangunan cagar budaya tersebut terletak di kawasan Kota Lama, Semarang. Jika dilihat dari sejarahnya, bangunan Spiegel memiliki nilai sejarah yang menarik untuk dibahas. Kawasan Kota Lama Semarang telah dilakukan revitalisasi oleh Pemkot Semarang pada tahun 2019, menjadikannya sebagai daerah yang ramai dengan pengunjung di waktu liburan atau long weekend, bagaikan Maliburannya Semarang. Pada zaman kolonial Belanda, gedung khas Spiegel ini memiliki kegunaan sebagai pusat toko serba ada di Indonesia waktu itu. Bangunan bersejarah ini waktu itu dikelola oleh perusahaan NV Winkel Macapitz dengan memberikan nama Haus Spiegel. Toko serba ada ini pada masanya banyak dicari oleh berbagai kalangan masyarakat karena menyediakan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kantor dengan produk terbaru. Menurut data yang ada, NV merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda dengan kepanjangannya adalah Naamloze Vennootschap NV. Jika dilihat pada zaman sekarang, serupa dengan perseroan terbatas atau CV. Untuk para wisatawan yang ingin mengunjungi gedung Spiegel ini, terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 34, Kota Semarang. Jika dilihat dari letaknya, berada di sebelah timur dari Taman Sri Gunting dan Gereja Belenduk. Bangunan gedung Spiegel ini didirikan oleh perusahaan NV Winkel Macapitz pada tahun 1895. Tertulis pada eksterior bangunannya, gedung ini memiliki letak yang strategis karena menghadap ke arah selatan dengan fasad entager menyerong ke arah barat daya. Fasad sendiri diartikan sebagai bagian depan atau luar dari suara bangunan gedung Spiegel ini. Terdapat 2 lantai di dalamnya. Lokasi yang strategis dalam pembangunan gedung Spiegel menjadikannya sebagai pusat belanja serba ada pada zaman dahulu didatangi para pengunjung. Jika dilihat seperti hanya supermarket modern, Indonesia merupakan negara tropis dengan beberapa kepulauan. Arsitektur dari gedung khas Spiegel ini merancang menggunakan satu lapisan batu bata dan membentuk desain langit yang tinggi. Selanjutnya, pada desain pintu masuk, NV Winkel Macapitz memberikan tulisan Haus Spiegel dengan desain menjorong ke dalam. Di atas pintu dari gedung ini diberi atap lengkung yang menjadi balkon lantai kedua. Selanjutnya, model desain pintu dari gedung Spiegel terdiri 2 pintu, atau pintu ganda, menggunakan kaca dan kayu, sehingga membuat orang yang melihatnya bagaikan toko besar pada zaman dahulu. Pada bangunan Spiegel ini juga terdapat berbagai jendela pada setiap sisinya. Desain dari jendela Spiegel ini membentuk melengkung pada bagian atasnya, berdaun ganda, panel kaca, dan menyerupai dari pintu masuk utama. Menurut pemiliknya, desain yang dibangun ini agar dapat memberikan kesan toko selalu terang dan pastinya tidak panas. Perusahaan NV Winkel Macapitz didirikan oleh pemilik yang berasal dari Austria dengan gaya gedung Spanish kolonial. Kawasan Kota Lama Semarang memang menyimpan segudang cerita. Tiap bangunan di kawasan itu memiliki kisah sejarah peninggalan zaman kolonial.
Salah satunya yakni Taman Sri Gunting yang terletak di sebelah timur Gereja Belenduk. Taman yang saat ini kerap digunakan sebagai lokasi berfoto itu memang terlihat nyaman. Apalagi banyak tumbuh-tumbuhan di taman itu sehingga memberikan kesan teduh dan sejuk. Namun siapa sangka pada zaman kolonial Belanda, Taman Sri Gunting kerap digunakan sebagai lapangan parade militer. Lapangan parade atau dalam bahasa Belanda yakni parade plain merupakan tempat bagi para tentara Belanda untuk berkegiatan militer. Lapangan itu kerap digunakan tentara Belanda berlatih baris berbaris, upacara maupun latihan militer. Zaman dahulu, saat digunakan kegiatan militer tentara Belanda, Taman Sri Gunting cukup luas. Bahkan mencakup tanah yang kini digunakan bangunan gedung Kertaniaga yang terletak tepat di sisi timur taman. Penggiat sejarah Semarang, Rukardi Ahmadi, mengatakan lapangan parade itu dibangun saat VOC melakukan perluasan benteng. Perluasan dilakukan karena bertambahnya aktivitas dan perkembangan situasi. Jadi, sejarahnya dulu, kota lama itu adalah benteng pertahanan VOC. Bentuknya segi lima kecil, bukan seluas sekarang. Awalnya, sekitar tahun 1690-an, Belanda memindahkan pusat pertahanan dari Jepara ke Semarang. Jadi, dibangunlah benteng di dekat jembatan Berok. Benteng VOC kala itu sering disebut benteng 5 sudut. Di dalam lapangan parade tersebut dulu juga terdapat fasilitas yang bisa digunakan masyarakat Belanda, seperti sumur artetis, tugu reklame, dan gazebo untuk bermain musik. Awalnya, taman ini merupakan taman statis, tidak bisa diakses masuk untuk umum, hanya sebagai paru-paru kota. Pembangunan taman ini dimulai pada tahun 1970 sampai awal 1980. Renovasi mulai dilakukan pada tahun 2001 sampai 2004. Pada tahun 2001, Taman Sri Gunting mulai difungsikan sebagai ruang terbuka yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Kemudian pada tahun 2004, renovasi kembali dilakukan dengan penambahan jalan masuk pada masing-masing sisi taman. Tahun 2017, taman ini sudah lengkap dengan segala fasilitas barunya. Untuk daya tarik di taman ini, terdapat 4 jalan masuk yang berada di area dalam taman. Di tengah-tengah taman, terdapat lampu dengan tinggi 12 meter dengan hiasan berupa 4 cabang berukir seperti dahan pohon. Taman Sri Gunting menyediakan berbagai properti berfoto yang unik bertema saudagar Belanda pada zaman kolonial. Beragam spot foto juga dapat ditemukan di taman ini dan bertarif seikhlasnya seperti kereta Cina, becak ontel, sepeda bunga, Vespa, dan motor antik. Bangunan kuno merupakan peninggalan sejarah yang erat kaitannya dengan sejarah perkembangan kota di mana bangunan tersebut berada, dan kemungkinan besar akan meninggalkan informasi, kesan, dan kenangan bagi yang mengenal dan mengingatnya.
Perkembangan kota Semarang sebagai kota pesisir, perkembangan awalnya didasarkan pada kegiatan perdagangan dan kegiatan pelabuhan, membuat kawasan bisnis di dekat pelabuhan dikenal sebagai Kota Tua Semarang. Kawasan bersejarah yang banyak ditemukan bangunan tua Belanda. Bangunan tersebut lebih menonjol dibandingkan bangunan kuno di sekitarnya karena faktor sejarah dan tampilannya, serta telah menjadi landmark di Kota Tua Semarang. Di antara bangunan kuno yang ada adalah bangunan peribadatan Kristen Protestan dengan nama asli Gereja Immanuel. Namun, masyarakat luas lebih mengenal bangunan ini dengan sebutan Gereja Blenduk. Karena Blenduk berasal dari kata Jawa, blenduk, suatu bentuk yang menggelembung besar, memungkinkan masyarakat luas untuk mengenali bangunan lebih cepat. Gereja Blenduk memiliki lokasi yang terletak di Kota Lama Semarang, Jalan Letjen Suprapto, nomor 32, Kota Lama Semarang. Dengan lalu lintas yang sangat padat siang malam, lingkungan sekitar merupakan bangunan peninggalan zaman kuno atau kolonial yang digunakan Belanda menjadi gedung perkantoran dan gudang. Sejarah kehadiran Kota Lama Semarang dan lingkungan di sekitarnya bermula pada awal sekitar tahun 1705. Belanda membangun benteng De Vijf Hoek van Semarang dengan jalan masuk utama benteng dari jembatan Barok yang dulu diberi nama Herenstraat, atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Jalan Letjen Suprapto, di mana di tengah penggal jalan ini kemudian dibangun Gereja Immanuel atau Gereja Blenduk yang dulu berada dalam benteng Vijf Hoek tersebut. Benteng ini melindungi wilayah pemukiman penduduk dan kawasan perniagaan yang ada. Dari beberapa tulisan para penulis dan para ahli yang menyebutkan bahwa Gereja Immanuel ini dibangun sekitar abad ke-18 dan bahkan ada yang menulis berdasarkan analisa data-data yang didapat bahwa Gereja Immanuel ini mulai dibangun sekitar tahun 1750 dan pernah mengalami perbaikan-perbaikan. Sementara penulis ada yang menduga paling tidak sampai 2 kali masa pembangunan. Tetapi ada juga yang menduga sampai 3 kali masa pembangunan, yaitu masa pendirian sekitar tahun 1750, masa perubahan desain arsitektur sekitar tahun 1794, dan masa pembaruan tahun 1894 sampai 1895. Sebuah prasasti yang tertulis di tiang gereja menyebutkan bahwa Gereja Immanuel seluruhnya pernah diperbarui pada tahun 1894 sampai 1895 oleh arsitek H.P.A. de Wilde dan W. Westmas. Dari situlah kenapa sementara orang ada yang menyebut Gereja Immanuel atau Gereja Blenduk ini dengan sebutan Hervormde Kerk atau gereja bentuk ulang, atau mungkin istilahnya gereja yang sudah direnovasi. Ada juga yang menyebut dengan istilah Protestantse Kerk atau gereja Protestan, dan ada yang menyebut Koppelkerk atau gereja kembar, yang dimaksud adalah gereja dengan menara kembar. Gereja Blenduk memiliki denah simetris dengan fasad depan menghadap ke selatan dengan 2 buah menara di kiri dan kanan yang mengapit hall atau pintu masuk utama. Pada keempat sisi bangunan terdapat ruang transept atau beratap pelana dan pada sisi selatan terdapat portiko bergaya Dorik Romawi yang beratap pelana. Secara umum, bentuk masa bangunan gereja Blenduk ini berupa silang atau salib Yunani, sehingga mempertegas eksistensi bangunan terhadap masa bangunan di sekitarnya. Di sisi selatan atau di bagian depan terdapat 2 menara yang mengapit teras terbuka dan berfungsi sebagai hall untuk entrance yang disangga oleh 4 tiang Dorik Romawi. Pada bangunan utama dengan denah segi 8 berfungsi sebagai ruang ibadah para jemaat, mempunyai atap kubah yang di atas puncaknya berbentuk rumah-rumahan kecil dengan denah oktagonal berjendela krepyak pada dindingnya dan berpenutup atap kubah segi 8 dengan ujung runcing ke atas.
Di bagian atas gereja, tepatnya di balkon, masih terlihat organ atau orgel peninggalan zaman Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Sayang, orgel ini sudah tidak bisa difungsikan lagi sebagai pengiring saat jemaat gereja bernyanyi. Gereja Belunduk berada di tengah-tengah kawasan ini sebagai pusat pelayanan ibadah agama Kristen Protestan, yang tentu saja keberadaannya waktu itu cukup dominan, apalagi ditunjang dengan bentuknya yang menonjol dan berbeda dari bangunan-bangunan di sekitarnya, serta lokasi dan tempatnya pada poros jalan utama, menjadikan gereja Belunduk mudah dikenali oleh masyarakat luas, dan menjadikan bangunan ini sebagai tetengger kota Semarang, khususnya di kota lama Semarang sampai sekarang. Salah satu sudut kota lama Semarang memiliki sebuah bangunan yang penuh dengan nilai sejarah. Masyarakat setempat biasa menyebutnya sebagai Gedung Marba. Bangunan eksotis itu sangat akan cerita menarik di dalamnya. Gedung Marba berlokasi di Jalan Lejen Suprapto nomor 33. Lebih mudahnya, gedung tersebut berada di salah satu sudut kawasan Kota Lama Semarang. Lokasinya berseberangan dengan Taman Sri Gunting. Gedung ini selalu menarik perhatian mata para pengunjung saat mengelilingi kawasan Kota Lama. Gedung Marba adalah salah satu cagar budaya Indonesia yang terletak di Kota Lama Semarang. Gedung Marba telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di Indonesia yang dibangun pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Gedung Marba mempunyai 2 lantai dengan dinding setebal rata-rata 20 cm. Gedung Marba dibangun dan dimiliki oleh saudagar kaya dari Yaman yang bernama Martabat Junaid. Nama gedung ini merupakan akronim dari nama pemiliknya. Dan akhirnya dipilih untuk mengenang saudagar kaya tersebut. Fungsi gedung ini awalnya ada 2, yaitu sebagai kantor urusan pelayaran dan toko dagang. Nama kantor pelayaran tersebut adalah Ekspedisi Muatan Kapal Laut, sedangkan nama toko dagangnya adalah De Zeikel. Kepemilikan Gedung Marba diberikan kepada anak Marta sebagai ahli waris yang bernama Marzuki Bawazir. Gedung Marba memakai dekorasi dengan ornamen khas Hindia Belanda. Bahan bangunan utama adalah batu bata, kayu, dan besi tuang. Bentuk simetris diterapkan pada setiap kolom dan jendela yang tertata menambah kesan estetik gedung tersebut. Terlihat megah walau sudah termakan usia. Kolom ditata rapi mengikuti pola 1:2:3 dengan corak Renaissance. Bagian jendela dibuat dengan perbandingan matematika yang memanfaatkan rasio emas. Gedung Marba hanya menggunakan sedikit gaya arsitektur neoklasik. Neoklasik adalah sebuah gaya arsitektur pada abad 18. Arsitektur model tersebut terkenal pada zaman klasik atau lebih tepatnya pada abad ke-8. Sebagian kecil bagian gedung juga mulai memakan bahan bangunan modern seperti kaca. Umur bangunan tersebut dipercaya sudah lebih dari 100 tahun, karena pada tahun 1910 KITLV atau Koninklijke Instituut voor Taal, Land and Volkenkunde mengambil potret bangunan tersebut. KITLV adalah lembaga ilmiah. Lembaga tersebut memiliki kaitan erat dengan penelitian ilmu antropologi, ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu sejarah wilayah Asia Tenggara, Oseania, dan Karibia. Gedung Jiwasraya. Mengulas sejarah Gedung Jiwasraya Kota Lama Semarang. Gedung yang kini menjadi bangunan kantor PT Jiwasraya Semarang
di kawasan Kota Lama Semarang, yang dulunya milik kolonial Belanda. Menurut solopas.com yang ditulis oleh Dina Cantia dan editor Rahmat Wibisono, Kamis 23 April 2020. Gedung Asuransi Jiwasraya yang terletak di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. Sebelum menjadi bangunan kantor PT Jiwasraya Semarang, gedung yang berada di kawasan Kota Lama itu dulunya milik kolonial Belanda, kantor yang bergerak di bidang asuransi. Gedung Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang berada di kawasan Kota Lama, tepatnya berada di Jalan Lejen Suprapto, nomor 23-25 Kota Semarang. Sekitar tahun 1916, dengan Herman Thomas Karsten sebagai arsitek yang merancang gedung tersebut. Ia adalah arsitek dan juga seorang perencana dari Hindia Belanda. Sebelum beralih kepemilikan, warga setempat menyebutnya dengan Nijlpace, sebuah kantor milik Netherlands in dit Leververzekering in Leeds, France, Maaspich. Nijlpace adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang sudah ada sejak 31 Desember 1859. Desain in dit style, karena berada di wilayah yang beriklim tropis, desain kantor asuransi tersebut mengadopsi Indie Style atau biasa dikenal dengan nama arsitektur Hindia Belanda. Arsitektur Hindia Belanda adalah gaya arsitektur yang mulai diperkenalkan di Hindia Belanda atau Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu pada abad ke-19. Uniknya, semua bangunan milik Nijlpace di Indonesia memiliki bentuk L. Gedung Jiwasraya Semarang memiliki 3 lantai. Di tengah-tengah atap terdapat sebuah kubah yang menaungi tangga di dalam bangunan. Gedung ini memakai konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan lebih tinggi. Kantor asuransi tersebut juga memiliki ornamen cantik yang terbuat dari kaca. Lantai-lantainya masih sama ketika gedung tersebut pertama kali dibangun. Bangunan tersebut menjadi salah satu gedung modern pertama di kawasan Kota Lama karena Indonesia sudah merdeka pada tahun 1957. Perusahaan Nijlpace berganti status dari perusahaan asing menjadi milik negara alias nasionalisasi. Pada 17 Desember 1960, perusahaan asuransi tersebut melakukan nasionalisasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Seiring perkembangan zaman, PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera sayang sekali sejak tahun 1970-an lift tersebut sudah tidak beroperasi karena kondisinya yang berkarat. Lift tertua, konon lift tersebut menjadi lift tertua di Indonesia. Letaknya berada di lantai kedua gedung asuransi tersebut. Dibangun oleh Otis Elevator Company. Jika dibayangkan, lift tersebut sama seperti film-film zaman dulu yang menutupnya dengan cara ditarik. Dilebur menjadi perusahaan negara asuransi Jiwasraya pada 1 Januari 1966 berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 33 tahun 1972. Tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 1973, perusahaan negara asuransi Jiwasraya berubah status menjadi perusahaan Persero Asuransi Jiwasraya, yang kemudian pada tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT Asuransi Jiwasraya.
Menjawab ketatnya tantangan kompetensi global, Jiwasraya terus menata seluruh pelayanannya untuk bekerja lebih efisien dan produktif. Seraya mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Berikut penjelasan atau mengulas tentang Gedung Jiwasraya.